Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amma ba'du. Sini Bu Is akan menerangkan materi masih dalam muamalah, yaitu khiyar dan kirot. Apakah khiyar dan kirot itu? Yang pertama kita bahas tentang khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi pembeli dan penjual punya hak untuk lanjut membeli atau lanjut menjual atau membatalkan jual beli tersebut. Nah, hukum khiyar itu adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Dalilnya yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta bil khiyari bikulli sil'atin ibta'taha salasa layalin." Rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Mohon maaf, itu tulisannya baknya double. Artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli salasa layalin, selama 3 malam. Jadi dipertimbangkan antara beli dan tidak itu 3 malam. Nah, macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu khiyar yang berlaku selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli sebelum mereka berpisah. Ini ada dalilnya. Al-bai'ani bil khiyari, mohon maaf itu salah harokat, bil khiyari malam yatafarraqo. Orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sering terjadi. Contoh, sampean mau membeli baju, ya, namanya membeli baju kan, sampean pengennya warna apa, ya kan, yang ukurannya berapa, kayak gitu. Sampean tujuannya membeli baju berwarna biru. Biru itu kan macam-macam, ada biru dongker, ada biru muda, ada biru laut, ada ya biru yang lain juga. Nah, ukuran juga bermacam-macam. Ada S, ada M, ada L, ada XL, ada XXL, ya kan? Nah, pasti di sana sampean akan menyampaikan keinginan sampean ketika mau membeli baju tersebut. Sampean menghendaki warna biru dongker umpamanya. Oh, ada ternyata. Bagus, sesuai dengan keinginan. Nah, setelah dicoba nggak pas. Adanya ukurannya S dan M, sedangkan sampean ukurannya L umpamanya. Nah, itu sampean boleh membatalkan karena sebab dari ukuran yang tidak cocok. Ya, bisa. Ukurannya cocok, warnanya juga cocok, tetapi harganya dirasa terlalu mahal. Sampean juga berhak untuk membatalkan. Begitu juga si penjual. Ya. Kalau dirasa harga yang diminta oleh pembeli itu terlalu murah, maka si penjual pun berhak untuk tidak menjual barang tersebut ke sampeyan. Begitu. Ya. Itu khiyar majlis, contoh pembatalannya.
Selanjutnya khiyar aibi. Khiyar aibi adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Rasulullah bersabda di situ, ya, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah bersamanya beberapa waktu, kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya. Lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah. Maka Nabi pun memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya, kepada penjual itu. Ya. Itu contoh umpamanya sampean beli baju. Ternyata kancingnya tidak lengkap. Jika sampean memang merasa itu sebuah cacat, sampean boleh mengembalikan bajunya atau beli jilbab. Jilbabnya ada nodanya, di mana nodanya itu tidak bisa hilang walaupun dicuci. Jika walaupun sampean suka dengan jilbab itu tapi kok terasa ganjel di hati, ya tidak usah dibeli. Ya, yang penting cacat itu adalah cacat yang benar-benar dari si penjual, bukan dari sampean. Nah ini, adapun syarat-syarat barang yang cacat menurut umum antara lain, yang pertama, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Ya, misalnya membeli kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek. Nah, hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Sampean boleh mengembalikan. Yang penting cacat kambing tersebut benar-benar ada sejak masih ada di tangan pembeli, bukan setelah ada di sampean. Ya. Yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan tadi seperti noda umpamanya ya. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Sampai sebagai pembeli harus jujur. Tadi kan di awal hukum dari khiyar itu boleh tetapi menjadi haram jika tujuannya untuk menipu. Contoh, bajunya sudah dipakai kemana-mana, setelah dipakai itu baru sobek. Dan sampai mengadu, bilang ke penjual bahwa bajunya ternyata sobek ini, saya mau kembalikan. Padahal sobeknya karena sampean sendiri. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya berdusta, menipu, ya. Yang keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan atau berpisah, maka tidak berlaku. Ya, contoh sampean ini ini maksudnya cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku, ya. Itu bagi penjual haram hukumnya menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Jadi cacatnya itu ini jangan dihilangkan dulu, ya. Jangan ditutup yang sobek, jangan dicari dulu kayak gitu, apa adanya. Itu ya. Seorang muslim itu saudara orang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan. Boleh kita menjual barang cacat, tetapi kita harus menjelaskan, oh ini saya mau jual baju, tapi mohon maaf kancingnya hilang satu. Mohon maaf lubang kancingnya ada satu yang belum dilubangi. Mohon maaf, apalagi ya pokoknya ini di sebelah sini ada yang sobek sedikit. Nanti kalau sampean mau saya kasih diskon, biasanya kan kayak gitu. Karena saya sendiri juga pernah membeli baju yang cacat tetapi dari pihak penjual udah didiskon kayak gitu. Ya, selama cacat itu tidak mengganggu tidak masalah, tetapi harus jujur kepada
si pembeli bahwa barang itu cacat. Jangan sampai cacatnya itu ditutup-tutupi. Ya, itu. Selanjutnya yang ketiga, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua pihak, atau hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan syarat. Ya, dengan syarat. Contoh, khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari, pembeli berkata, "Saya membeli radio ini jika anak saya suka. Tetapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan." Kemudian penjual menjawab, "Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut." Ya, itu. Jadi ada syarat tertentu. Ya, ada syarat tertentu. Itu namanya khiyar syarat. Ini bisa juga disebutkan dengan, kalau zaman sekarang itu garansi, ya. Jika lampu ini mati sebelum 1 tahun, maka boleh dikembalikan. Ya, itu garansi. Tapi jarang garansi pengembalian. Yang ada garansi paling servis, umpamanya untuk barang-barang elektronik. Yang keempat, khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Dikehendaki dengan ru'yah ialah mengetahui dan melihat sesuatu yang menurut cara yang seharusnya. Ya, jadi kalau yang khiyar ru'yah ini, jadi umpama sampean pesen barang kepada seseorang, ini barang terus, tapi kalau dibatalkan kenapa? Karena ragu-ragu, enggak, saya pengennya lihat dulu, kayak gitu. Itu boleh, saya nggak jadi kalau saya belum lihat barangnya. Nah, itu khiyar ru'yah namanya. Itu macam-macam khiyar. Ya, ini ada referensi lain, jadi khiyarnya ada 4. Ya, ini untuk dari buku yang terbaru. Yang awalnya tahun-tahun sebelumnya hanya ada 3, sekarang tambah menjadi 4. Jadi macam-macam khiyar itu saya ulangi, ada khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, dan khiyar ru'yah. Bagaimana? Sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya yaitu qirad. Apakah qirad itu? Ada yang tahu tentang qirad? Pengertiannya adalah, qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Ya, sesuai dengan perjanjian. Itu belinya dihapus saja, mohon maaf. Sesuai dengan perjanjian kayak gitu. Ya, jadi satu orang yang satu sebagai pemilik modal, yang satunya menjadi orang yang menjalankan modal. Itu namanya qirad, hukumnya mubah, ya, karena di sini ada unsur tolong menolong dalam kebaikan, ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengadakan qirad dengan Siti Khadijah sebelum beliau menjadi istrinya, sebelum beliau menjadi suaminya, sebelum beliau menjadi Rasul, yaitu sewaktu berniaga ke negeri Syam. Itu bentuk qirad secara sederhana. Karena dalam kenyataan hidup ada beberapa orang yang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Maka keduanya bekerja sama. Ya, ini ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, ya, dengan menggunakan gandum, dengan jeli untuk keluarga, bukan dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Ya, itu qirad. Saya beri gambaran saja sedikit tentang qirad biar kalian paham sebelum kita masuk ke syarat dan rukun.
Sampean punya uang sebesar 10 juta rupiah. Jika uang itu disimpan saja, maka uang itu tidak akan berkembang menjadi banyak. Ya kan? Sampean ingin membuka usaha, tapi sampean tidak mampu. Ya, karena waktu, mungkin yang kesulitan waktu, ya, karena kalian sampean sibuk kayak gitu. Nah, silahkan cari orang yang mereka itu ingin berusaha, ingin membuka usaha tapi tidak punya modal. Pinjami mereka uang tersebut. Contoh, untuk membeli kambing, contoh. Kambingnya berapa? 10 juta, mamanya belinya yang bibitan, mamanya 1 juta. Nah, umpama ini ya. 10 juta berarti dapat berapa? Dapat 10 ekor. Dapat 10 ekor. Jadi di situ nanti ada perjanjian. Ini saya pinjami sampean uang untuk membeli kambing. Nanti kambingnya sampean rawat, sampean pelihara dengan baik. Nah, nanti setelah 1 tahun kemudian mungkin ya sudah siap jual. Nanti kita bagi hasil. Hasilnya berapa? Kita bagi 2. Berapa prosentasenya? Tergantung kesepakatan berdua. Bisa 50%, 50%. Bisa 30% untuk pemilik modal, 70% untuk penjalan modal. Dan bisa 40% untuk pemilik modal atau 60% untuk penjalan modal. Biasanya yang memiliki modal lebih sedikit dapatnya. Nah, itu sangat bisa. Nah, akhirnya disepakatilah perjanjian tersebut. Ya, perjanjian itu juga nanti karena mungkin orang itu sudah punya kandang karena biasa memelihara kambing ya. Jadi untuk makan yang ngurusi pihak yang menjalankan modal. Mungkin butuh obat-obatan dan lain sebagainya. Kesepakatannya bagaimana? Apakah meminta kepada pemilik modal ataukah yang menjalankan modal, itu tergantung kesepakatan berdua. Nah, setelah umpamanya 1 tahun kok kambingnya tumbuh dengan baik, gemuk-gemuk, sehat-sehat, dan bisa terjual 1 ekornya umpamanya 1.500.000 umpama. Berarti yang 10 ekor 25 juta rupiah. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Yang 10 juta itu kembalikan dulu kepada pemilik modal. Ya, kembalikan dulu. Karena yang dibagi itu labanya. Kembalikan ke pemilik modal 10 juta. Nah, yang 15 juta nanti bisa dikurangi, umpamanya barangkali ada biaya untuk beli obat, beli vitamin, beli apa, untuk siapa yang beli? Yang beli umpamanya si pelaksana yang menjalankan modal itu, yang memelihara kambingnya, umpamanya dalam 1 tahun habis umpamanya 3 juta gitu ya, ambil 3 juta, baru sisanya berarti tinggal 12 juta lah. Di awal perjanjian itu tadinya pembagian keuntungannya berapa persen, silahkan dibagi 12 juta itu ya. Jika 50% ya berarti masing-masing dapat 6 juta ya kan. Jika 30% 70% berarti berapa? 30 dikali 12 berarti 3.600.000 itu untuk pemilik modal dan sisanya untuk penjalan modal. Itu kirot. Ada lagi contoh lain. Sampean yang putri punya keahlian membuat kue, sampean titipkan ke toko, ke warung. Nah, kue itu harganya 2.000, nanti tokonya mendapatkan keuntungan umpamanya 300 rupiah, nanti ke sampean 1.700, itu juga termasuk kirot ya. Itu kirot ya. Kita lanjutkan rukun dan syarat kirot.
Yang pertama, malik atau pemilik modal dan amil pengelola modal. Syarat keduanya adalah mumayyiz, berakal sehat, sukarela dan amanah. Mohon maaf, ini bukan mumayyiz. Salah tulis saya. Balil ya, bukan mumayyiz, tapi balil, berakal sehat, sukarela dan amanah. Jadi tidak dipaksa. Pemilik modal juga tidak maksa, pengelola modal juga tidak dipaksa, sama-sama rela ya. Itu amanah. Keduanya harus amanah, apalagi pengelola modal. 10 juta untuk beli kambing ya beli kambing, jangan lantas digunakan untuk beli motor. Ya, menyalahgunakan dana yang ada. Yang kedua, modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang. Uang itu tadi yang sudah Bu Is contohkan. Yang kedua, barang. Barang itu bisa tadi umpamanya berupa makanan ya, atau barang juga bisa berupa yang lain, namanya motor. Sampai punya motor daripada nganggur, ada tetangga yang nganggur juga, Mas itu motor saya boleh sampean gunakan untuk ngojek. Kalau sampean mau, nanti satu hari dapat berapa kita bagi 2 hasilnya. Nah itu barang. Atau aset yang lain juga bisa, baju langsung juga bisa. Ya, jual beli baju, nanti keuntungannya umpamanya gamis ini harganya 200.000, kalau sampean bisa jual 250.000, berarti yang 50.000 buat sampean. Ke saya yang penting 200.000, itu juga qirot termasuknya. Nah, modal usaha ini harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Ya, berapa jumlahnya itu harus tahu. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan itu jelas dan disepakati bersama. Tetapi diingat, ini untuk jenis usaha lebih pada melihat kemampuan dari si pengelola modal. Pemilik modal tidak bisa memaksa pengelola modal untuk melaksanakan jenis usaha sesuai keinginannya. Karena kan semua orang keahliannya berbeda-beda, ya. Jadi sesuai keahlian dari si pengelola modal. Wong ahline jadi tukang, ya jangan disuruh memelihara kambing. Wong ahline melihara kambing kok disuruh membuat makanan, ya tidak bisa, ya. Yang keempat, rukun yang keempat, keuntungan. Syaratnya pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul di antara keduanya harus jelas, ya. Pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha atau perdagangan kecuali disebabkan kecerobohannya. Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang sudah ada, begitu. Ya, makanya perjanjiannya harus jelas. Jika dibutuhkan saksi, ya silahkan hadirkan saksi supaya mereka berdua jika suatu saat ada masalah tidak saling menyalahkan. Itu rukun dari qirot. Ada 5, malik dan amil, modal usaha, jenis usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Selanjutnya, larangan-larangan bagi orang yang menjalankan qirot. 1. Melanggar perjanjian atau akad qirot. Perjanjiannya tertulis saja. Dia ditandatangani oleh kedua belah pihak dan plus saksi agar tidak ada pelanggaran, ya. Pelanggaran namanya perjanjian pembagian keuntungannya 30-70. Milik modal tidak boleh lantas nanti ditambah saya jadi 40, nggak boleh, ya. Selanjutnya, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Sudah dikasih uang 10 juta untuk beli kambing, ternyata untuk beli HP atau beli motor, ya. Itu tidak diperbolehkan. Bukan hak dari pelaksana atau pengelola modal. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Hampir sama dengan yang kedua, ya. Atau yang ketiga itu untuk bayar utang juga nggak boleh. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat Islam, seperti dagang narkoba, dagang minuman keras, itu juga tidak diperbolehkan, dilarang keras. Macam-macam qirot. Qirot itu ada 2. Yang pertama, qirot dalam bentuk sederhana
yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau belum menjadi Rasul. Waktu itu beliau menjalankan dagangan Siti Khadijah. Dan contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu juga termasuk qiraat dalam bentuk sederhana. Yang kedua, qiraat dalam bentuk modern seperti menabung di bank syariah yang prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seseorang yang menyimpan uang di bank syariah, dia mengucapkan akad dengan pihak bank. Itu termasuk qiraat. Namanya uang yang kita simpan itu dipinjamkan oleh pihak bank, yang bank pun berbagi hasil dengan yang meminjam dan kita akan mendapatkannya. Begitu juga ketika kita meminjam uang kepada bank syariah, maka perjanjiannya adalah bagi hasil. Jadi prosentasenya itu bukan dari pokok tetapi dari labanya gitu ya. Demikian sekilas tentang qiraat. Mungkin di antara kalian, orang tua kalian sudah ada yang menjalankannya, melaksanakannya, hanya tidak tahu istilahnya itu apa. Ya, semoga kalian memahami ini muamalah yang terjadi di masyarakat kita, supaya ketika nanti kalian terlibat di dalamnya, kalian bisa tahu tata cara dan aturannya sehingga tidak mengecewakan pihak lain. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat belajar dan selamat beribadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.